Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putra Pratama. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang cabai. Dan di sini saya akan memberi sedikit rahasia agar tanaman cabai teman-teman itu bisa berbuah lebat dan anti busuk. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas tentang cara perawatan terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan buah cabai yang lebat seperti ada di depan saya ini. Oke teman-teman, ini adalah sebagian kecil atau contoh yang sebelumnya saya sudah tanam, dan saya sudah menanam kurang lebih ada 1.500-an batang di sini. Dan usianya masih segini teman-teman. Itu ada banyak sekali ya di sela-sela jagung ini semuanya. Sebelum saya akan membahas tentang cara perawatannya agar tanaman cabai itu bisa berbuah lebat, tentunya juga tidak yang dinamakan keriting. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu perawatan awal ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di depan saya ini ada tanaman cabai. Nah contohnya yang ada di depan saya ini teman-teman, ini pertumbuhannya cukup bagus, cukup maksimal. Dan ini cocok sekali buat teman-teman yang ingin mencoba usaha bertani atau menanam cabai di musim kemarau ini. Sangat cocok sekali karena yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu curah hujan itu hampir tidak ada. Dan nanti saya akan bahas kenapa curah hujan itu bisa membuat cabai itu busuk dan tentunya tidak maksimal atau yang bisa dibilang keriting ya. Nah ini saya tanam kurang lebih ada 1.500-an batang di sini. Saya tanam tuh dengan jarak 30 cm teman-teman. Karena apa? Ada alasan tersendiri di sini teman-teman. Yang pertama, di musim kemarau ini ataupun di musim panas yang cukup panjang ini ya, itu penanaman jarak 30 cm itu sangat bagus sekali. Karena di sini untuk tanaman cabai kalau musim panas seperti ini atau musim kemarau ini, dia itu cepat mati. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menanam dengan jarak yang lebar atau 60 cm ataupun 50 cm, itu ketika mati satu sudah jaraknya sudah terlalu renggang. Contohnya yang ada di depan saya ini ya, ini saya tanam tuh dengan jarak 30-an cm teman-teman. Nah ini tidak ada yang mati ya. Nah tapi di sini teman-teman bisa dilihat ya. Nah ini kan jaraknya 30 cm 30 cm. Nah ketika mati dua ini kosong teman-teman, tuh mati dua tuh kosong ya, kosong. Agak panjang jaraknya, ada satu berapa ini, kurang lebih ada tiga yang mati. Nah namun di sini kelebihan kita itu masih banyak batang yang hidup atau tanaman cabai yang hidup. Nah itu memang saya terapkan dalam penanaman cabai di musim kemarau ini ya. Yang pertama itu bisa memaksimalkan masa panen. Ketika kita masa panen itu masa panennya itu lebih banyak, pendapatannya itu lebih banyak dibandingkan dengan jarak yang 60 atau 50 cm. Nah teman-teman, untuk perawatan awal ya, perawatan awal ini bisa dicoba untuk yang pemula ataupun yang baru belajar. Sebenarnya saya juga baru belajar teman-teman, tapi saya sudah beberapa kali menanam cabai dan saya belum pernah ini ya. Awal-awal sih gagal, 2 kali gagal. Tapi sebelumnya saya sudah meriset, sudah mempelajari dari tanaman cabai itu sendiri teman-teman. Nah dari pengalaman yang saya alami selama saya menanam cabai itu,
itu yang paling cocok itu di musim kemarau ini ya teman-teman. Nah itu ada alasannya teman-teman, itu bukan dari orang lain yang ngasih tahu, itu emang bener-bener saya pelajari, saya cermati dari tanaman cabai itu sendiri. Kenapa di musim kemarau ini sangat cocok sekali untuk menanam cabai? Yang pertama teman-teman, curah hujan itu hampir tidak ada. Itu yang menyebabkan cabai itu busuk. Ada yang busuk ketika sudah berbuah, belum sampai matang itu busuk, atau yang dinamakan porang. Dan ada juga daunnya itu keriting, buahnya keriting kecil-kecil tapi lebat. Nah itu juga kurang maksimal. Sebenarnya sudah, kalau udah buah itu sebenarnya entah keriting entah apa itu bagus ya. Kalau keritingnya itu buahnya lebat itu bagus. Cuman kalau keriting itu kebanyakan buahnya sedikit dan dia tidak bisa tumbuh lebat atau tidak halus ya. Nah itu penyebabnya itu satu teman-teman, curah hujan yang sangat tidak teratur. Jadi kadang kan kita banyak yang bilang, kok nanam cabai keriting seperti itu, gimana itu caranya biar nggak keriting, kan seperti itu ya. Nah itu pertanyaan yang sering teman-teman dengar dari para petani. Ada yang dikasih inilah, kasih itulah. Sebenarnya penyebab dari keriting itu sendiri teman-teman, itu adalah curah hujan yang tidak teratur ya. Contohnya ini, kalau hujannya itu di waktu pagi ataupun di siang hari ataupun di menjelang sore hari. Jadi kan kalau pagi, siang, sore itu ada perbandingan waktunya ya. Jadi kalau pagi itu kurang lebih di jam 6 sampai jam 9. Terus di siang hari jam 10 sampai jam 12. Di sore hari jam 1 sampai jam 2. Nah itu teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau hujannya di jam pagi ataupun siang ataupun jam sore itu masih aman. Pasti cabai nggak ada namanya cabai itu akan keriting ya. Kenapa? Yang pertama teman-teman bisa teman-teman simak ya. Daun ini ketika dia kena air, terus dia kena sinar matahari yang cukup panas, pasti dia dari daun cabai itu ketika memasak makanannya, dia terganggu oleh air yang ada di daun itu sendiri teman-teman. Nah itu yang menyebabkan daun cabai itu keriting. Itu yang faktor, sebenarnya itu yang faktor yang hampir orang tidak mempelajarinya ya. Itu yang faktor utama itu ada di faktor curah hujan yang kurang efektif lah ya. Jadi tidak teratur hujannya. Nah itu ketika hujan di siang, pagi dan sore itu bisa dibilang hujan yang masih baik atau bagus untuk tanaman cabai teman-teman. Tetapi ketika hujan itu di malam hari, nah pasti kan paginya itu dia kan panas ya. Tapi kalau paginya itu masih hujan lagi masih oke lah. Nanti agak siang mungkin jam 9 jam 10 baru panas, itu masih oke. Tapi kalau hujannya malam terus di siang harinya atau di esok harinya itu langsung panas, itu akan menyebabkan keriting. Nah ini saya kasih contoh ya, yang ada di depan saya ini. Nah ini saya kasih contoh ini biar teman-teman tahu ya. Ini ketika siang hari saya siram sampai daunnya ya. Nah siang hari saya siram daunnya, sore saya siram sampai daunnya juga, terus malam juga saya siram daunnya. Ini yang saya percontohan. Nah ketika pagi harinya saya tidak siram selama 1 hari, dan esoknya saya lihat itu daunnya sudah seperti ini teman-teman. Tapi ini bisa normal lagi teman-teman. Caranya yaitu di musim kemarau ini sangat bagus ya. Udah kita jangan siram di bagian daun, kita biarin. Nah kita siram di pangkal aja, di bawah tanah ini aja. Saya tidak pernah menyiram tanaman cabai itu di bagian atas ya.
Yang pertama satu, kalau di musim kemarau seperti ini menyebabkan hama seperti semut itu akan naik ke bagian atas, karena atas itu pasti lembab di bagian daunnya. Nah, kembali lagi teman-teman. Nah, untuk mengatasi daun yang keriting seperti ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini kalau di musim kemarau itu cukup mudah sekali. Kita jangan siram ya, bukan nggak usah, kita jangan siram di bagian daun full dalam satu batang ini daun atau batangnya itu kita jangan siram air. Itu kuncinya ada di situ teman-teman. Kita cukup siram di bagian pangkal seperti yang ada di depan saya ini, semuanya ini yang di sini tuh daunnya bagus-bagus. Nah, seperti yang ada di depan saya ini, itu tidak ada yang keriput atau yang keriting. Nah, kalau seperti yang ada di depan saya ini pertumbuhannya sangat bagus. Saya tidak siram di bagian daun, hampir tidak ada hujan kan setiap kemarau, pastinya gitu ya. Nah, ini kenapa ini cocok sekali untuk para petani cabai untuk menanam cabenya di musim kemarau, yang tentunya nanti akan batang atau daunnya itu hampir tidak ada keriting seperti itu. Tapi ada juga teman-teman orang sudah tua. Teman saya kalau ngasih tahu orang yang sudah tua atau berusia udah usia sepuh, saya takut daripada saya dibilang guruin ataupun saya dibilang sok tahu, padahal dia lebih pengalaman. Tetapi dilihat dari cara tanam cabai yang kemarin saya lihat, itu cabainya itu semuanya pendek semuanya, tidak ada yang tinggi, terus dia tuh daunnya mengkirut semuanya mengkirut. Nah, pernah sekali saya melihat ya, dia tuh menyiram itu di bagian daunnya, dia tidak menyiram dengan ini teman-teman. Dia menyiramnya tuh tidak di bagian pangkalnya, dia menyiram tuh di bagian langsung di area daun sampai batangnya. Nah, cuman aku sudah diem aja. Saya lihat esok harinya, seminggu itu nggak ada yang bagus, cabenya tidak ada yang bagus. Padahal itu udah orang tua, udah sepuh ya. Cabenya itu tidak ada yang bertumbuh tinggi ataupun yang besar. Terus dia tuh pendek, kerdil. Karena itu tadi teman-teman, daun kalau daunnya halus itu pasti batang pasti akan tumbuhnya ke atas. Tapi kalau daunnya itu jelek, nutrisi yang diserap oleh batang, oleh batang cabai itu sendiri itu kurang teman-teman. Jadi kurang pemaksimal. Jadi itu yang menyebabkan tuh cabai kerdil dan buahnya pasti ya. Bisa dibilang pasti karena saya sudah mempelajari. Kalau udah keriting itu buahnya tidak maksimal. Itu yang pertama. Pasti sekali panen udah selesai. Dia tidak akan berbuah lagi atau berbunga lagi. Karena buahnya atau bunganya tuh jelek, teman-teman. Tapi kalau kita tahu sih ilmu dari tanaman cabai itu sendiri, coba teman-teman bisa praktekin ya. Teman-teman tuh nanam cabai di bawah pohon besar, udah nggak usah dipupuk, nggak usah diapain. Teman-teman lihat kita tanam di pohon besar ya. Nah, pasti itu buahnya akan bagus. Itu yang pertama, bagus, pasti bagus. Kalau tanam di bawah pohon besar itu pasti bagus. Yang pertama itu kompos itu alami, dia tidak ada pupuk, tidak ada kimia, dan untuk pertumbuhannya juga maksimal. Itu kalau ditanam di bawah pohon besar itu teman-teman bisa praktekin. Yang penting ada penyiraman, pokoknya perawatannya cuma penyiraman dan pembersihan gulma seperti rumput yang besar-besar. Sebenarnya rumput besar itu juga bagus ya. Kalau ada rumput besar di samping cabai itu jangan dibuang sebenarnya. Satu, itu ada manfaatnya teman-teman. Nah, contoh yang ada di depan saya ini ya, ini tidak ada hama sama sekali.
hampir tidak ada. Nah, kalau ada rumput yang agak besar di samping cabai, itu udah biarin aja. Biarin rumput itu tumbuh. Yang penting jangan terlalu banyak ya. Kita tinggalin 1 atau 2 yang agak besar. Itu tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar semut yang ada di sekitar situ tidak terfokus pada tanaman cabai kita, biar dia mencari tempat seperti di samping cabai itu sendiri. Makanya di sini saya biarin ya, kayak ada rumput ataupun daunnya agak besar seperti ini, saya biarin supaya itu teman-teman, supaya seperti semut ataupun yang hewan lainnya itu tidak langsung terfokus di tanaman cabai itu. Nah, itu memang saya sudah terapkan ya. Makanya nanti saya bisa lihat ya, nanti saya akan kasih tahu atau kasih contoh kenapa di tanaman cabai itu bisa berbuah lebat dan daunnya bisa halus, bagus, dan tidak keriting ya. Tentunya itu yang menjadi faktor penyebab buah itu kurang maksimal itu, yaitu pertama itu pertumbuhan awal di waktu usia 50-an hari mungkin ya, kurang lebih lah 50-an hari itu waktu yang harus kita rawat dari awal kita nanam sampai 50 hari. Itu yang menentukan buahnya nanti di usia itu. Setelah itu tinggal kita cukup penyiraman aja ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan rahasianya kenapa itu tanaman cabai bisa bagus. Di sini teman-teman harus bisa perhatikan. Jadi tanaman cabai itu tidak selalu harus dipupuk kalau ingin jangka waktunya tuh panjang. Karena akar tanaman cabai itu ketika dipupuk, otomatis kan pupuk itu ke atas ya, di atas atau di dekat tanaman cabai itu sendiri ya. Oke, kita cari tempat yang teduh aja teman-teman. Nah, jadi kalau tumbuhan ini atau cabai yang ada di depan saya ini tidak ada pemupukan sama sekali. Itu teman-teman bisa ikuti cara saya. Tapi air atau penyiraman itu harus maksimal. Contohnya di tanah ini harus tetap basah. Makanya ini saya kasih jerami itu. Nah, ini sih tetap basah ya. Nih. Nah, ini basah ya. Tetap basah seperti ini. Nah, ini tujuannya teman-teman, kalau dipupuk itu kan akar pasti naik ya. Akar tuh tumbuhnya tuh bukannya ke bawah mencari nutrisi dari bawah, tapi kalau dipupuk dia malah naik ke atas. Nah, ketika di atas nanti kita tidak pupuk lagi, otomatis akar itu akan cenderung di atas, mencari makanan yang di atas. Tapi kalau tidak dipupuk seperti ini, dia tuh mencari terus teman-teman, di mana tempatnya itu mencari. Emang awal-awal tuh kurang bagus ya, tapi nanti efeknya tuh bagusnya nanti ketika dia sudah mulai bunga, sudah mulai berbuah, itu bagus sekali teman-teman. Jadi jangka waktunya tuh bisa panjang dan bisa sampai berbulan-bulan pemanenannya, dan bisa menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, teman-teman bisa coba di rumah. Jadi untuk menanam cabai itu sebenarnya itu pertama itu harus punya pengalaman dalam menanam cabai, minimal 1 atau 2 kali penanaman cabai, agar kita bisa tahu kendala-kendala yang tentunya sering dialami oleh tanaman cabai itu sendiri ya. Nah, kembali lagi teman-teman, untuk perawatan awal penanaman sampai usia 60 hari
Di sini saya tidak menggunakan pupuk sama sekali, ataupun pupuk kimia, ataupun pupuk kompos, itu tidak ada. Ini real dari tanah itu sendiri. Tapi sebelumnya tanah ini kan saya tanamin padi. Nah, habis padi itu kan saya tanam jagung. Jadi jerami ini saya tidak bakar, teman-teman. Saya simpen jerami ini. Saya simpen, saya tumpuk di tempat yang teduh. Saya simpen sampai lama lah, sampai kering ya, tentunya sampai kering. Nah, setelah saya simpen, saya nanam jagung ya, karena itu waktunya masih kurang pas untuk menanam cabai. Nah, saya mencoba menanam jagung terlebih dahulu, dan saya sudah kan gini sistemnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi ketika lahan ini saya tanam cabai. Nah, ketika kita tuh mau menanam, tentu kan pastinya kita harus tahu cuaca atau musim ya. Contohnya yang kemarin saya sudah terapkan ya. Jadi lahan ini sebelumnya itu saya tanamin padi ya. Setelah saya tanamin padi, saya tuh mau menanam cabai. Jadi sebelum saya nanam cabai, kan kita tahu bulan lah. Biasanya itu bulan di 6, 7 itu masih ada hujan. Nah, masih ada hujan tapi jarang-jarang ya. Nah, itu waktu yang tepat untuk menanam, awal-awal menanam cabai itu waktu itu, bulan 6 sampai bulan 7. Itu waktu yang tepat ya. Karena musimnya itu ada hujan. Jadi ketika kita nanam itu masih ada hujan yang cukup untuk tidak perlu kita menyirami. Nah, nanti ketika sudah di bulan 8, bulan 9 itu kan pasti panas ya. Pasti panas. Kalau hujan pun jarang-jarang, apalagi di bulan ini kemarau panjang. Nah, jadi sesudah saya nanam padi itu, saya tanam jagung. Ketika jagung berusia 1 bulan atau 40 hari, saya sudah semai cabai. Jadi cabai itu saya sudah semai. Jadi hampir berbarengan. Waktunya tuh ketika jagung ini berusia 50 hari, saya semai cabai. Semai cabai usia 28 hari. Itu baru saya tanam di bawah pohon jagung seperti ini. Nah, ketika nanti jagungnya sudah dipanen, itu kan batangnya itu masih kecil, jadi tidak terlalu mengganggu ya. Untuk pemanenan jagungnya itu tidak mengganggu. Contoh yang ada di sini itu tidak mengganggu dari tanaman cabai itu sendiri, ataupun tidak rusak. Tapi kalau udah usia segini nanti kita panen, pasti daun atau patah di sini, di pangkal, daun jati, gogrok, kena kita waktu pemanennya, itu yang menyebabkan tuh cabai itu akan rusak kan, itu gitu teman-teman. Ketika cabai udah usia segitu terus rusak, otomatis pertumbuhannya tidak maksimal. Tapi kalau masih kecil sekalian, ketika patah dia akan tumbuh lagi, tumbuhnya tuh pasti maksimal seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman, jadi sebelum kita menanam cabai itu yang perlu kita tahu itu musimnya. Jadi kalau yang pas itu di musim curah hujan yang tidak terlalu banyak. Contohnya itu di bulan 6, bulan Juli itu hujan tapi udah tidak terlalu banyak lah ya. Itu kalau itu pelajaran dari pengalaman saya pribadi. Dan terus ketika musim kemarau seperti ini bagus-bagusnya untuk tanaman cabai. Yang pertama, tidak ada daun yang keriting. Itu penyebab daun keriting itu ternyata air hujan, teman-teman. Air hujan, ketika hujan malam terus paginya itu panas full, dia akan keriting. Daunnya pasti akan keriting. Itu juga bisa terjadi keriting bukan karena hujan, tapi karena penyiraman. Ketika penyiraman pagi atau siang hari itu berada di atas, kita penyiram dari pangkal sini ke bawah, besoknya itu kena panas, pasti keriting. Itu pasti keriting. Tapi di sini teman-teman dapat
bisa mencoba ya, dapat mencobanya di rumah sendiri, teman-teman cukup siram di bagian ini. Ini penyiraman cuma di bagian ini, di bagian tanah, di bagian pangkal sini. Kalau daun sini nggak apa-apa kan, daun sini sudah tidak, kalau fungsinya sudah tidak seperti daun yang di atas ya. Kalau di daun ini kan kurang lebih 2 mingguan masih dia akan kuning, gogrok kan seperti itu. Dia numbuh lagi di atas. Kalau udah kuning di bagian atas sudah pertumbuhan pasti kerdil, pasti jelek. Tapi kalau kuning di bagian bawah ini kan nanti bentar lagi gogrok ini. Gogrok, dia tumbuh tunas seperti ini. Nanti ini gogrok tumbuh lagi tunas, ini gogrok tumbuh lagi tunas, seperti itu. Itu cabai itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau penyiraman itu baiknya atau yang bisa diterapkan itu jangan disiram di bagian tanah. Jangan disiram bagian atas ini, siram di bagian tanah aja. Saya ulangi lagi teman ya. Jangan siram di bagian atas, dari atas daunnya. Kadang orang biar seger siram dari atas daunnya, itu salah sebenarnya teman-teman. Saya bilang salah karena sudah mencoba. Sebelumnya itu saya mencoba, saya memperhatikan bukan di tanaman cabai aja, semua tanaman kecuali tanaman yang batangnya tuh kuat. Nah itu bisa jadi kayak pohon randu, itu kan baunya tuh penuh air ya, itu kalau disiram dari atas pun nggak bakal layu seperti itu teman-teman. Pohon kelapa itu siram dari atas itu tidak bakal layu. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, penyiraman baiknya itu di pangkal, di bagian bawah. Ini kalau kita siram kena area sini bawah ini nggak apa-apa teman-teman, kan ini 2 mingguan lagi atau 1 minggu mesti ini, kalau seperti ini pasti kan gogrok, tumbuh tunas seperti ini, tumbuh tunas. Terus lagi ini daunnya nanti menguning, tumbuh tunas. Kalau udah gogrok tunasnya akan besar seperti itu. Nah, ini baiknya di usia penanaman sampai 60 hari ataupun sampai 70-an hari ya mungkin ya. Itu tidak saya sarankan tuh dipupuk ya. Biar hemat satu, yang kedua itu menjaga agar tanaman itu bisa tumbuh akarnya tuh ke bawah, biar tidak naik ke atas. Karena pupuk kalau dari atas itu kan pasti akar tuh mencari nutrisi ke atas ya. Ketika kena panas pasti layu. Setelah mupuk terus dia nggak kena hujan, kena panas pasti layu, karena akar tuh pasti naik ke atas. Setelah naik ke atas itu kan pasti terlihat akar tadi. Ketika akar itu terlihat kena paparan sinar matahari, dia pasti akan layu, karena semuanya itu awalnya tuh dari akar. Lalu ke batang, baru ke daun. Paham ya teman-teman ya. Jadi tanah itu menjadi faktor utama untuk penanaman cabai. Jika tanah itu mengandung terlalu banyak kompos yang belum netral, nah itu bisa menyebabkan batang ini nanti busuk di bagian atas ini, tinggal bagian atas ini, itu bisa jadi. Apalagi kalau musim panas seperti ini sangat rawan sekali untuk tanah yang terlalu subur. Itu sebenarnya kurang tepat. Kalau pupuk kandang itu kurang bagus sebenarnya teman-teman. Yang bagus itu satu, kompos daun-daunan seperti ini. Ini yang sangat bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Kalau untuk kompos seperti ini dia tidak ada kandungan atau bakteri yang bisa merusak di daun ini. Jadi kalau kompos seperti ini itu sangat bagus, malahan itu hampir tidak ada panas ataupun tidak ada pengaruhnya di bagian tanah itu sendiri. Nah, itu yang awal kita harus perhatikan untuk penanaman cabai ya. Terus selanjutnya teman-teman, kita akan bahas tentang cabai berbuah lebat.
Nah, itu awalnya sebenarnya tuh ketergantungan semua sih. Jadi saya jelasin dari awal tadi. Terus kita akan bahas itu di akhir atau di bagian yang penting, sangat penting sekali teman-teman. Sangat penting, sangat pasti orang itu kalau nanam yang dicari itu hasilnya. Seperti ini. Yang dicari itu buahnya, untung dari penanaman itu adalah ini, buah. Nah, ini yang saya akan jelasin. Jadi awal itu udah dasar awal-awal kita penanaman, kita perawatan, itu dasarnya itu dari situ. Nah, ujungnya nanti kan ke sini. Ujungnya akan ke cabai ini atau buah ini. Jadi kalau sudah berbuah seperti ini kita bisa dianggap sudah berhasil ya. Ini tanpa pemupukan kimia. Jadi tidak ada pemupukan kimia, teman-teman. Kenapa saya tidak terapkan pemupukan kimia? Yang pertama itu cepat mati, teman-teman. Terus buahnya itu tidak bisa lebat, kurang lebat. Dia kebanyakan tuh daunnya yang biru bagus, batangnya besar, tapi buahnya nggak ada. Tapi kalau kita tidak pakai pupuk, itu kan akar tuh terus ke bawah, dia mencari nutrisi di bagian paling bawah, paling dasar. Nah, tanah yang di bagian dasar, di bagian bawah itu hampir tidak ada kandungan yang bisa merusak tumbuhan itu. Jadi itu kalau udah di bawah pasti tanah itu sudah netral dan itu bisa menyebabkan batang ini bisa bertahan lama. Seperti itu teman-teman. Jadi penjelasan awal yang tadi itu sebagai gambaran, dan ini yang sudah saya terapkan. Ini ada beberapa tanaman di seberang sana. Jadi itu langkah awalnya seperti itu teman-teman. Semuanya itu kembali ke alam. Alam itu menyediakan tanah atau pupuk kompos itu secara alami. Contoh teman-teman tanam di bawah pohon yang rindang, yang masih ada paparan matahari, pasti itu tanahnya tuh subur, bagus. Tapi kalau sudah tanah sudah kita olah secara manual, kita olah sendiri dengan insting kita sendiri, pasti tanah itu tidak lama, masa tanamnya itu tidak lama. Tapi kalau kita nanam jagung, kita nanam padi, itu wajib dipupuk. Karena itu masa panennya cuma sekali panen sudah. Tapi kalau kita nanam seperti sayuran seperti ini, cabai, terong, dan sejenisnya, itu kan pemanennya tidak sekali ya. Jadi kita harus memikirkan jangka panjangnya teman-teman. Ataupun sahabat-sahabat tani yang sudah pengalaman ya, ini mohon maaf tidak menggurui ya. Ini tidak menggurui, bukan untuk pamer ataupun mencari yang dibilang sok tahu ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi nah, pemupukan itu bisa dilakukan asalkan waktu masa panennya itu cukup sekali. Contoh padi itu harus dipupuk, jangan sampai tidak dipupuk. Terus jagung itu harus dipupuk karena panennya itu cuma sekali. Jadi ketika panen sudah selesai. Tapi kalau tanaman cabai ini kita panen kan kita harus nunggu lagi, panen lagi, itu berkelanjutan. Nah, itu yang saya maksud kenapa tanaman cabai yang ada depan saya ini tidak saya pupuk, dan semuanya yang ada di sana teman-teman, dari ujung sana sampai ujung sana itu tidak ada yang dipupuk. Nah, itu tujuannya itu teman-teman. Tapi ya, beda orang beda ilmu ya, beda juga pengalamannya. Tapi kalau menurut saya, bagi teman-teman pemula yang ingin menanam cabai, terus ingin panennya tuh bisa untung banyak, bisa maksimal, bahkan kita nanam sekali bisa panen berkali-kali, berbulan-bulan, bahkan sampai setahun itu bisa. Yaitu kita sediain tempat media itu seperti alam. Kita kasih seperti alam, seperti inilah contoh kurang lebih seperti ini, nanti akan terurai sendiri. Nah, kalau penyiraman itu harus kita lakukan karena ya itu penting sekali. Kalau alam itu kalau nggak ada penyiraman pasti tanahnya itu sudah benar-benar subur.
Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil, yaitu penyiraman itu penting sekali teman-teman. Penyiraman itu penting sekali karena pertumbuhan cabai itu yang pokok itu dari faktor tanah dan air. Semuanya lah, rumput juga kalau ada tanahnya, ada airnya pasti tumbuh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan step by stepnya, caranya, pengalamannya. Ini bisa teman-teman lakukan. Ini kalau penanaman kalau sudah di bulan-bulan Agustus itu kurang baik, kurang bagus. Saya sarankan jangan tanam di bulan ini. Nantinya kalau teman-teman pengen tanam di bulan ini, baiknya di polybag atau di tempat-tempat yang terjangkau aja. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen menanam beribu-ribu ataupun beribu-ribu batang, ya itu di bulan mulai masuk di bulan 6, 5 akhir itu udah mulai sudah ada benih ya. Benih sudah kita semai di bulan 5, bulan 6 kita tanam, bulan 7 kita tinggal, jadi nggak perlu repot penyiraman. Itu sebenarnya itu aja sih. Bukannya ini, kalau musim kemarau kita nanam kan kita repot penyiramannya teman-teman, pasti banyak yang mati, nanti kita males, setelah males pasti kita wah nanam cabai susah ini itu penyebabnya teman-teman. Jadi yang baik itu mendekati bulan 6 atau memasuki bulan 6 itu udah kita sudah punya bibit. Jadi kita semai bibit itu. Contoh yang ada di depan sini ada sisa semai bibit ya. Saya biarin di sini. Ini pertumbuhannya kan sangat bagus ya, sangat maksimal sekali. Ini ada masih berapa, ada kurang lebih ada 20 atau 5 apa berapa ini ya, masih banyak pokoknya. Nah, jadi sangat penting sekali teman-teman. Waktu penanaman itu sangat penting. Kalau kita nanam di bulan ini udah kurang baik, kurang tepat. Nanti kita masuk di bulan 9, bulan 10 pasti ada hujan. Kalau pas nggak kemarau panjang ya. Kalau kemarau yang bertahun-tahun itu pasti terjadi ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau pengalaman saya itu kalau di bulan 9 memasuki bulan 10 itu udah curah hujan sudah mulai banyak, dan situ belum hujan ini ya, belum hujan rendengan, itu bukan orang Jawa. Jadi hujan rendeng itu di bulan 12. Jadi kalau kita sudah nanam di usia bulan Agustus, udah usia segitu, nanti kurang lebih 1,5 bulan sudah mulai panen, sudah mulai buah semuanya. Berarti di bulan 9 masuk bulan 10. Nah itu panennya masih panen bagus-bagusnya. Kalau ada curah hujan itu tidak terlalu deras, nanti pertumbuhannya lebih baik, lebih bagus. Tentunya lebih meringankan kita untuk penyiraman. Dan waktu pembuahan itu di yang sangat dibutuhkan tanaman itu yaitu air. Jadi waktu penanaman itu penting sekali teman-teman. Bisa teman-teman ya ini kalau tidak dipelajari ya mungkin asal tanam aja teman-teman. Tapi kalau ini untuk nanam di polybag masih bagus karena terjangkau. Yang pertama, kalau ada punya 100 polybag ataupun 200 polybag itu masih terjangkau. Kita bisa kasih tempat untuk atasnya itu apa, seperti waring, seperti pokoknya untuk peredam cahaya matahari aja itu bagus, masih bagus. Tapi kalau sudah memasuki bulan ini, kalau tanam di lokasi yang cukup luas ya itu kurang maksimal. Kita buang bibit, pasti banyak yang mati. Kalau tidak kita lupa sehari aja tidak disiram pasti mati. Oke teman-teman, mungkin penjelasan saya mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti saya akan berbagi tips lagi, dan saya akan coba menjelaskan sesingkat-singkatnya dengan sedetail-detailnya agar semua teman-teman yang ingin bertani cabai ataupun yang ingin mencoba menanam cabai itu bisa jelas, bisa memahami tentang perawatan cabai itu sendiri teman-teman. Jadi cabai itu ibaratkan tuh orang telaten satu. Itu harus orang telaten. Yang pertama itu kalau di musim kayak gini kita males, mati. Udah seperti itu aja. Nah, nanti akan saya jelasin lebih detail, lebih singkat, lebih
enak dipahami, ataupun nanti saya akan bagi step-stepnya. Jadi step di video yang untuk awal penyemaian dari biji sampai usia penanaman, nanti saya akan jelasin satu video. Terus waktu penanaman sampai usia mulai berbunga itu saya akan bikin video. Nah, ketika usia panen sampai perawatan waktu panen biar dia tuh tahan lama dan berbuah lebat, nanti saya akan satuin video. Jadi biar ada step-stepnya itu biar paham, penjelasannya tuh biar enak dipahami, biar semua petani ataupun yang mau belajar menanam cabai itu bisa paham dan bisa mempraktekkan. Jadi nggak perlu teman-teman tuh pakai pupuk kimia lah, pakai apa itu, ada juga yang pakai micin segala macam, itu hoax ya teman-teman, itu bohong ya, itu kurang maksimal. Itu yang benar itu alam tuh menyediakan nutrisi itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari tumbuhan itu sendiri. Jadi kita tinggal mengolah itu dari alam aja sendiri yang kita olah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah-salah kata ataupun mungkin kurang berkenan, mungkin kurang penyampaiannya kurang sopan, ataupun dianggap menggurui, ya mohon maaf. Di sini saya hanya ingin berbagi sesama petani. Yang ingin mencoba silahkan dicoba, jika tidak ingin mencoba ya silahkan. Yang jelas saya cuma ingin berbagi. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.